Oke saudara, saya ingin kasih tahu saudara, di neraka itu ada bagian yang tidak ada api nerakanya ya. Tidak ada penyiksaan. Yang ada hanya kegelapan, lorong gelap. Lorongnya itu gelap dan sampai masuk ke situ, lorongnya itu tidak ada ujungnya saudara. Masuk terus dan nggak ada waktu kembali. Sampai masuk ke lorong yang gelap dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Masuk terus menyusuri lorong yang tidak ada ujungnya saudara. Dan itu kegelapan yang paling gelap. Oh ya, saudara, kita juga ada channel Truth Speaker, itu juga di situ kita tampil. Iya. Itu Kita luar biasa. semua saling mendukung lah ya, saling mendukung. Bang Rudi Yohanes juga. Bang Rudi Yohanes juga kita dukung, sang penebar. Ada Truth Speaker. Kita dukung, semua kita mendukung. Kita harus satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Iya. Jadi saudara, kita ada beberapa channel yang saling terafiliasi antara The King of the King, ada Sang Penebat, ada lagi Truth Speaker ya. Iya. Jadi ada 3 channel, silahkan subscribe semuanya yang berafiliasi dengan kita, yang kita saling mendukung. Karena penunggang kuda The King of King sudah mau datang. Oke, saudara, jumpa lagi dengan kita di channel The King of the King TV channel. Biasa saudara, kita akan terus ngobrol-ngobrol saudara, ngobrolin tentang kerajaan Tuhan, ngobrolin tentang Tuhan ya Bang Luga ya. Oke, saudara, pada saat hari ini kita akan ngobrolin Tuhan lagi. Nah, silakan Bang Luga, langsung saja. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang Yesus, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya begini, ketuhanan Yesus itu spesifik, itu ada di cahaya. Jadi kalau dikatakan alam semesta ini bisa, kan kalau tidak ada cahaya kan apapun gak ada gunanya. Seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau gelap kan orang gak akan tahu kalau kamu ganteng dan gelap apa atau cantik gitu kan. Ya kan? Jadi harus ada cahaya. Cahaya dulu baru kamu lihat, oh ternyata Bang Oto ini ganteng karena ada cahaya. Iya kan? Iya. Nah, jadi alam semesta ini yang merancang adalah Allah Bapa. Dibikin bulat dan yang mengidekan pun Allah Bapa. Iya. Tetapi ada tetapinya. Cahaya yang menerangi alam semesta itu bukan Bapa, tetapi firman. Hanya dikatakan, ada lagu yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kenapa Yesus itu Tuhan? Loh, semua yang ada di alam semesta ini kalau gelap gak ada gunanya. Ya, di Kejadian 1 kan dibahas bumi masih kosong, tidak berbentuk, gelap gulita melingkupi samudra raya begitu ya. Gelap gulita. Jadi kan Tuhan belum menciptakan, masih gelap gulita gitu kan. Artinya kan mau jutaan bintang pun kalau nggak ada cahaya kan nggak ada gunanya. Iya. Makanya saya mengatakan Yesuslah yang menerangi seluruh alam semesta ini. Yesus itu tidak meminjam cahaya dari Bapa. Bapa, berikan aku cahaya supaya aku bisa menyerap. Bukan. Yesus punya cahaya sendiri. Yesus berkata, Akulah terang. Akulah. Bukan Yesus tidak berkata aku memiliki terang, bukan. Iya. Aku memiliki terang dengan akulah terang beda. Kalau aku memiliki terang berarti dia dikasih mungkin ada yang ngasih sehingga dia bersinar. Iya. Tapi kalau Yesus berkata akulah terang dunia, kenapa Yesus tidak berkata Allahkulah terang dunia atau Bapakkulah terang dunia? Kenapa Yesus berkata akulah terang dunia? Harusnya kan dia berkata Bapakkulah terang dunia, Bapakkulah terang. Tapi Yesus berkata akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Makanya Yesus terlalu Tuhan banget karena dialah seluruh bintang-bintang bercahaya. Semua ponsel Anda pun bisa mengeluarkan cahaya itu karena Yesus. Karena Tuhan Yesus itu. Loh, dia sumber cahaya itu dia kok. Sumber cahaya. Coba kalau handphone Anda dalam kondisi mati begini. Ya, kondisi mati begini. Ada gunanya enggak?
Sekalipun Anda mereknya Samsung S20, tapi pada saat dipencet gini ada cahaya, kan jadi beda. Jadi beda. Nah, itulah Yesus gitu. Itulah Yesus. Bayangin handphone Anda pun bisa bersinar itu gara-gara Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai Anda bilang Yesus bukan Tuhan. Iya. Akulah terang dunia. Nah, kalau akulah terang, dia minjem cahaya enggak? Enggak lah. Ya, Dia enggak. sendiri terang itu. Sama seperti yang saya bilang itu. Jantung. Jantung ini memancarkan darah. Tidak minta dari otak. Jantung berkata, otak kasihlah gua darah. Enggak, jantung sendiri yang memancarkan cahaya itu. Ya. Nah, Yesus itu kan, saya kan sudah mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Firman itu apa? Lebih spesifik lagi dikatakan firman itu ada di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Berarti Yesus adalah hatinya Bapa, cahayanya Bapa yang memancarkan cahaya ke seluruh alam semesta ini. Dialah biang cahaya itu. Yang menghasilkan makanya di kitab Wahyu pada waktu Rasul Yohanes bertemu dengan Yesus dikatakan wajahnya lebih terang dari matahari. Bayangkan wajah Yesus. Anda bisa melihat gak matahari jam 12 begitu terangnya sampai Anda tidak tahan melihat. Begitulah wajah Yesus. Kenapa wajah Yesus seperti matahari? Iya. Ya karena seluruh bintang itu minjam cahaya dari dia. Iya. Asal dari semua alam semesta ini itu cahaya dari wajahnya Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. 2 ayat 1 waktu aku melihat wajahnya seperti terik matahari, ya kan dia tidak minta cahaya dari Bapa. Iya. Dia adalah cahaya itu sendiri. Ada ayatnya begini. Di surga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Yang ada cahaya kemuliaan Allah dan anak domba adalah lampunya. Berarti kan kalau dia ada lampunya, ya dialah sumber cahaya. Sumber cahayanya. Jadi kalau dikatakan Yesus Tuhan, lu mau gelap-gelapan? Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, maka Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia tidak akan berjalan ke dalam kegelapan. Kenapa spesifik ucapan Yesus kalau berurusan dengan Yesus Yesus selalu berkata terang dan gelap. Artinya kalau kamu tidak percaya Yesus Tuhan, gelap. Ya udah, gelap. Lu siap-siap gelap-gelapan selama-lamanya. Gelap itu mengerikan loh. Mengerikan. Selain neraka itu, salah satu yang kan kemarin saya sudah bilang, salah satu yang paling mengerikan di dalam neraka adalah merasa kehilangan selama-lamanya. Tapi terus yang kedua, siksa neraka yang juga mengerikan adalah panasnya api. Ya. Tapi ada satu lagi yang juga mengerikan. Kegelapan. Waduh. Kalau anak kecil dulu kalau udah dimatiin lampu langsung teriak. Sesak napas langsung. Iya, langsung teriak. Itulah. Jadi ini ada gitar, ya kan? Atau ada laptop. Main gitar pun kalau berada dalam kegelapan kan nggak ada gunanya nih. Ya enak. Iya kan? Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu Tuhan? Aduh, lu mau siap gelap-gelapan? Apakah harus digelapkan dulu? Apa harus lampunya dimatiin dulu baru lo tahu Yesus adalah Tuhan? Hah? Terlalu Tuhan. Terlalu Tuhan. Aduh, jadi ya memang makanya ada ayatnya dikatakan. Jadi Tuhan Yesus kan ada ayat mengatakan begini. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Ada tuh ayatnya. Iya. Di sana terdapat kotak dan gigi. Itu. Jadi yang paling gelap. ada suatu bagian di neraka yang pernah saya baca kesaksiannya. Di situ tidak ada api, tidak ada penyiksaan atau dipotong-potong, enggak. Tapi cuma lu berada di dalam kegelapan. Kegelapan yang paling gelap. Waduh. Dan masuk lorong ya. Kadang-kadang kalau mati lampu, ya misalnya dalam satu desa mati lampu, karena masih ada cahaya bulan kan masih kelihatan. Oke saudara, saya ingin kasih tahu saudara, di neraka itu ada bagian yang tidak ada api nerakanya ya, tidak ada penyiksaan, yang ada hanya kegelapan, lorong gelap, lorongnya itu gelap dan sampai masuk ke situ, lorongnya itu tidak ada ujungnya saudara, masuk terus dan nggak ada waktu kembali, sampai masuk ke lorong yang gelap dan tidak ada kesempatan untuk kembali, masuk terus menyusuri lorong yang tidak ada ujungnya saudara, dan itu kegelapan yang paling gelap. Ya saudara, segera bertobat.
Saya pernah baca buku Bill Wells 23 menit di neraka. Dia bilang begini, dia dibawa ke suatu tempat kegelapan yang sangat pekat, nggak tahu sampai dia bilang begini, kayaknya kegelapan ini bisa saya pegang saking gelapnya. Jadi kayak benda padat gitu, saking gelap. Bayangin kalau sudah kita tutup mata begini kan masih ada apa ya, masih ada cahaya-cahaya gitu. Tapi coba bayangin ini kegelapan yang total, nggak ada cahaya, Bener-bener pekat. Apakah harus Anda dibawa ke situ dulu baru Anda Teriak kepada Yesus Tuhan gitu. Yesus adalah terang dunia. Nah. Di neraka Anda akan mengatakan Yesus adalah terang dunia pada saat Anda berada Di kegelapan. Kegelapan yang paling gelap. Ini bahaya saudara. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara sekalian, ini adalah suara kenabian bahwa neraka ada sisi lorong gelap yang tidak ada ujungnya tadi. Itu paling gelap, itu belum Paling ada. gelap saudara. Di dunia ini kita segelap-gelapnya di dunia ini masih ada terang bulan. Itu yang masih membuat kita, makanya Tuhan bikin bulan supaya kita nggak terlalu gelap. Walaupun malam masih ada terang-terang ya kan, masih kelihatan sedikit-sedikit lah walau gelap. Tapi kalau di tempat di sana kegelapan yang paling gelap, total 0%, nggak ada sedikit pun, 0% nggak ada terang sedikit pun. Disitulah Anda baru mengetahui bahwa Anda sangat membutuhkan terang. Dikatakan ada ayatnya mengatakan bahwa terang itu menyenangkan bagi mata. Tapi begitu masuk ke situ ya nggak ada kesempatan untuk kembali. Makanya harus bertobat sekarang gitu. Amin. Harus bertobat sekarang saudara-saudara. Jangan sampai kan ada lagu itu seperti mati lampu. Nah kalau udah Seperti mati lampu. Nah di neraka itu bukan mati lampu lagi, emang nggak ada lampu. Bisa sesak napas seumur-umur gitu. Sesak napas seumur-umur. Kan saya bilang salah satu yang mengerikan itu bukan hanya dibakar, bukan hanya merasa terlihat di neraka, tetapi kegelapan itu sangat menyiksa sekali. Iya. Makanya kita Nama bersyukur, kita dihapus ya. Nama yang dihapuskan dari sejarah ya. dihapuskan namamu dari kitab kehidupan. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus itu namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, ini bahaya ini saudara-saudara. Pastikan saudara, pastikan namamu ada di dalam kitab kehidupan. Luar biasa kan? Jadi sampai harus memastikan bahwa namamu ada di kitab kehidupan di surga yang jelas kan, bukan masuk ke dalam lorong yang gelap tadi saudara-saudara. Mengerikan. Oke, Bang Luka, apalagi nih? Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu adalah Tuhan, Anda akan mengerti Yesus itu adalah Tuhan di saat Anda berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Karena Yesus berkata, barang siapa berjalan dengan aku, dia tidak akan pernah berjalan dengan kegelapan. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Ingat, Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus tidak berkata, aku mempunyai terang, aku menerima terang dari Bapa. Bukan. Sama seperti jantung. Jantung tidak pernah berkata kepada otak, otak berikan aku darah. Tidak. Jantung itu menghasilkan darah sendiri. Iya. Demikian juga Yesus. Yesus adalah jantungnya Bapa. Dia menghasilkan terang itu sendiri. Iya. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, oh dia adalah Tuhan cahaya. Iya. The light of God. Terang dunia. Tuhan yang adalah cahaya. Cahaya itu kemuliaan adalah Allah. Tuhan. Cahaya kemuliaan Makanya Allah. orang Jepang mengatakan dewa matahari. Dewa matahari ya. Sebenarnya itu adalah mereka merindukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan terang. Yang terang seperti matahari ya. Iya. Tuhan Yesus. Orang Jepang itu kan mengatakan dewa matahari, itu sebenarnya mereka mengarah ke Yesus. Iya. Bahwa Yesus adalah terang itu sendiri. Soroting pepadang, kalau orang Jawa bilang ini soroting Kalau Roh pepadang. Kudus begini. Kalau Roh Kudus kan kekuatan. Itu Roh Kudus, kekuasaan, memukul, menghancurkan. Tapi kan apa gunanya kamu punya kekuatan memukul dan menghancurkan, tapi kalau kamu berada gelap-gelapan, kan nggak ada gunanya. Ya, Kuat, kaya, ya. ya kan, punya mobil, punya BMW, tapi di rumahmu mati lampu. Mati Orang lampu. bilang gini, gila ya, kaya tapi rumahnya mati lampu. Tapi mati Nah lampu. gitulah kira-kira peranan dari Yesus sebagai cahaya. Makanya di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tapi mati lampu. Nah, jangan sampai mati lampu lah. Oke, keren sekali saudara. Gak ada gunanya kita punya laptop.
Ini Punya- kita tutup aja lah ini, kita tutup Punya- aja laptopnya. Tapi kalau nggak ada cahayanya apa? Kan sama nggak ada Iya, gunanya. iya, iya, iya. Gitu. Ibu punya laptop tapi nggak bisa hidup ya sama aja. Ya, jadi ibarat kata gini, Bapak inilah yang merancang laptop ini ada. Ya. Maaf. Bapak lah yang merancang begini modelnya. Udah, hanya merancang saja Bapak. Nah terus tugas Yesus apa? Ini laptop nyala, itulah tugasnya Yesus. Ya. Jadilah terang. Ya, jadilah. makanya di Kejadian 1 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tiga, ya. Itu Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Jadi dia adalah terang dunia. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Seperti itu saudara. Kejadian 1 berkolerasi dengan Yohanes 1. Begitu ya. Iya. Oke saudara. Demikian bincang-bincang kita yang sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk datang kepada Kristus. Seperti itu ya Bang Luga ya. Yes. Saudara, yakinlah kalau Anda datang kepada Kristus, Anda tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan kalau bersama Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara, pantengin terus channel kita. Kita akan terus ngobrolin tentang Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang tergerak dengan pelayanan ini, bisa deskripsi, Anda bisa donasi di situ, dan sembari menunggu akunnya Bang Luga Tambunan dibuat di bank. Begitu ya Bang Luga ya. Yes, yes. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberi konfirmasi ya. Minta tolong juga untuk yang transfer, untuk mengirimkan bukti transfer ke Bang Luga. Seperti itu Bang Luga ya. Jadi untuk Anda yang tergerak di dalam hati untuk transfer, silahkan mengirimkan bukti transfer ke Bang Luga. Nanti kita kelola. Bang Luga lah yang punya otoritas atas itu semua. Demikian saudara-saudara. Terima kasih bincang-bincang sejenak kita pada malam hari ini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi. God bless. Shalom.